ada benjolan kecil di wajah. Rasanya nyeri dan terkadang gatal. Ini namanya jerawat atau bisul. Sekilas sih tampak mirip. Kalau dipencet, berbahaya nggak ya? Biasanya emang jerawatan di bagian muka bagian atas ya Mbak, di bagian dahi. Nggak pernah dipencet-pencet, nggak pernah dipapain, bener nggak pernah dipapain. Gitu. Kayaknya kalau dipencet tuh makin sakit sih Mbak, makanya nggak pernah saya pencet gitu. Paling sering itu jerawatan di muka ini, soalnya jarang bersih-bersih tuh loh, kadang lupa. Jadi daerah sini, di ini sama sini ya. Yang aku lakukan biasanya perawatan di ada skincare-nya gitu juga. Nah, kalau jerawatan biasanya area jidat, kalau nggak muka, sekitar muka. Nah, biasanya kalau jerawatan sih saya nggak pernah ngehindarin yang namanya pegang jerawatnya, terus diatasin sama skincarean, bersihin muka, pokoknya rajin-rajin bersihin muka. Serupa tapi tak sama, itulah bisul dan jerawat. Dokter spesialis dermatovenereologi dan estetika AKNI Institut Klinik Surabaya, Stefani Nurhadi mengatakan, bisul disebabkan karena faktor eksternal, yaitu infeksi bakteri. Sedangkan jerawat dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal adalah kondisi hormonal, produksi minyak berlebih, sumbatan sel kulit mati, bakteri, peradangan, dan stres. Sementara faktor eksternal terdiri dari makanan dan kosmetik. Bisul bisa terjadi di segala bagian tubuh. Sementara jerawat terjadi di area yang terdapat banyak kelenjar sebum atau minyak seperti wajah, dada, dan punggung. Kalau bisul itu infeksi bakteri penghasil nanah. Jadi seperti golongan Streptococcus, Staphylococcus gitu. Sedangkan jerawat sendiri itu bakterinya khusus namanya Cutibacterium acne. Nah, selain karena bakteri, jerawat ini juga disebabkan produksi minyaknya yang berlebih. Kemudian adanya sumbatan pori, jadi sel kulit mati itu juga tumbuh di saluran porinya sehingga menyumbat. Kemudian ada peradangannya juga. Untuk mencegah terjadinya bisul, jaga kebersihan diri. Sementara untuk mencegah jerawat, hindari bahan-bahan kosmetik yang dapat menyumbat pori-pori kulit. Sering ganti atau cuci sarung bantal agar tumpukan minyak tidak menempel ke kulit secara terus-menerus. Serta hindari makanan dairy product atau yang manis-manis. Untuk menangani bisul, diperlukan antibiotik oles atau oral dengan waktu penyembuhan yang lebih cepat. Sementara untuk menangani jerawat, perlu mengurangi produksi minyak, sumbatan pori-pori kulit, membunuh kuman penyebab jerawat, dan meredakan peradangan. Sebaiknya jerawat dan bisul tak dipencet. Kalau memencet jerawat itu menyebabkan kotoran yang ada di dalam jerawatnya atau kadang kan bernanah itu bisa semakin masuk ke dalam dan itu menimbulkan peradangan yang semakin parah. Nah, kemudian kalau jerawatnya hanya komedo saja misalnya. Nah, komedo yang dipencet itu dapat merusak struktur porinya, sehingga porinya yang awalnya lurus itu dapat menjadi berkelok-kelok karena kerusakan strukturnya, sehingga mempermudah terbentuknya sumbatan yang baru. Adapun jenis jerawat terdiri dari jerawat yang tidak meradang dan meradang. Jerawat kebanyakan dialami remaja karena faktor hormonal dan dewasa karena kosmetik atau hormonal. Jika jerawat tak kunjung sembuh atau bertambah parah, sebaiknya berobat ke dokter spesialis kulit. Karena jerawat yang berkepanjangan dapat menyebabkan bopeng atau bekas jerawat. Kanza Tamarindora, Heru Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.